Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya bersama channel Budak Lembur. Hari ini kita akan menelusuri atau menjelajahi kebun yang ada di sekitar saya. Jadi apa aja sih yang ada di kebun atau di hutan yang masih ada gitu. Yuk, saya akan tunjukkan salah satunya, yaitu ada pohon aren yang masih disadap gitu, atau masih diambil saripatinya untuk dijadikan gula aren. Tetapi di pinggirnya itu ada pohon kecapi yang udah berbuah, tapi nggak tahu ya nama di tempat teman-teman itu namanya apa gitu, nama buahnya apa, nama pohonnya apa gitu kan, beda-beda ya. Nih saya liatin, pertama saya liatin buah kecapi dulu, oke. Ini namanya yang tadi disebutin tuh buah kecapi, dan ini pohonnya dulu. Ini pohonnya. Ini pohon kecapi masih kecil tapi sudah berbuah. Dulu saya suka beli ke tetangga yang punya banyak pohonnya, terus saya jualin ke pasar. Tapi sekarang udah enggak. Nih, ada yang udah matang nih, sedikit matang. Ada yang udah menguning. Nih lihat nih. Udah kelihatan ya? Nih, ya kita coba dulu. Nih. Ini bentuknya kayak gini. Kayak manggu gitu, tapi bukan lah. Kalau manggu hitam, kalau ini kecapi. Kalau yang udah matang ini. Nih, yang udah matang ini. Ini namanya kecapi. Kita coba dulu ya, kita sepil dulu rasanya kayak gimana. Ini buahnya, ini saya akan sepil rasanya kayak gimana. Rasanya cuma ada dua loh. Rasanya kalau nggak manis ya asem gitu. Biasa, tapi kalau yang masih mentah ya ada keset-keset gimana gitu. Bukan manis, bukan asam, tapi keset. Kalau yang masih mentah kayak gini nih. Biasanya kalau kayak gini nih rasanya ada dua, keset sama asam. Ah, bener banget. Manisnya kelebihan sehingga menimbulkan asam. Pokoknya mantap. Yuk kita liatin buah aren yang masih muda dan yang udah tua, dan yang mau dijadikan kolang kaling. Biasanya itu yang udah tua tapi belum matang, belum warnanya belum kekuningan gitu, masih hijau tua. Oke, nih saya liatin ya. Nih biasanya yang udah di bawah ini itu mau dijadikan atau mau diambil saripatinya, makanya buah yang masih kecil itu ditumbangin atau diapain ya. Jadi belum jadi buah lah, masih kecil ini. Kayak kurma, mirip kurma ya, mirip kurma. Nih ini buahnya mirip kurma, dan ini batangnya. Di sini ada parasit yang numpang hidup. Lihat, bagus nih kalau dijadiin bonsai. Nih pohonnya tuh yang udah bisa dijadikan kolang kaling, yang sebentar lagi Ramadan atau bulan suci Ramadan tuh, yang di atas tuh gelap ya, gelap ya. Nah, kalau kita mau ke atas harus menaiki anak tangga kecil ini nih. Namanya kalau di sini sigai, kalau di tempat teman-teman. Jadi ini di atas tuh ada buah aren namanya caruluk. Kalau di sini itu kalau mau jadi kolang kaling itu harus direbus dulu, ada prosesnya dulu, diproses. Jadi setelah direbus baru deh jadi kolang kaling. Ingat ini, karena saya waktu kecil korban ini nih.
karena nggak taunya, pengetahuannya kurang karena masih kecil. Ini kalau dipetik ini nih ya, terus keluar getahnya ini bisa menimbulkan gatal banget gitu. Gatal, tapi ini nggak bisa dijadikan kolang-kaling karena ini udah tua, jadi udah keras banget gitu. Intinya jangan pernah megang itu ya. Kalaupun ada di tempat kalian atau di tempat teman-teman, jangan pernah dicoba atau diolesin ke kulit karena itu lumayan gatal banget gitu. Meskipun enggak secara langsung begitu ditempelin ke kulit langsung gatal, enggak. Butuh beberapa menit lah. Itu kan. Yaudah, kita ke depan yuk. Kita cari ada apa aja gitu di depan. Biasanya kalau udah jadi gula aren itu menjadi pengganti gula pasir kalau lagi ngopi kau di sini nih. Jadi ngopinya pakai gula aren. Kalau teman-teman belum pernah nyoba ngopi pakai gula aren, cobain deh. Pasti enak banget. Rasanya beda, nggak sama dengan gula pasir. Meskipun manis, kemanisan ya nggak apa-apa kayaknya. Oke, kita ke depan. Ada sarang burung pipit. Ya, kita lihat ya. Masih ada burungnya apa enggak? Kita lihat. Kita lihat masih ada burungnya enggak? Oke, tuh. Kita guncang. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada teman-teman. Tapi nyamuknya di sini lumayan banget. Lumayan banyak banget nyamuknya. Ayo ikuti saya terus, kita cari apa aja sih di kebun ini, apa yang kita temukan, apa yang bikin penasaran juga sih buat saya juga. Di kebun kadang masih banyak pohon yang saya tidak tahu. Itu di sini ada daunnya mirip dukuh tapi bukan. Kalau di sini namanya kokosan. Nih kita deketin, tapi di sini nggak ada buahnya. Padahal udah lagi musim nih, lagi musim, tetapi yang ini nggak ada, atau mungkin belum waktunya untuk berbuah karena batangnya juga masih kecil. Yuk kita lihat ya, kita lihat ke atas. Nih sebenarnya kalau dari belakang nih, cahaya banget sih sebenarnya. Daunnya bener-bener mirip duku loh, tapi bukan. Asem banget ini. Meskipun udah matang, tetap rasa asemnya tetap kerasa gitu. Asem banget. Ini ada salak. Kita cari ada buahnya enggak ya? Bukan salak pondok. Biasanya meskipun awalnya bijinya itu salak pondok, tetapi kalau ditanam rasanya jauh, enggak menjadi salak pondok lagi. Biasanya kadang enggak manis, keset gitu. Yo, ini daunnya nih mirip duku tapi bukan, tapi namanya kokosan. Kalau di sini, kalau di tempat teman-teman namanya apa? Kalau di sini kokosan banget deh. Ayo kita ke depan lagi. Ada apa aja? Ini udah ada nih. Ada salak tapi nggak ada buahnya. Depan. Ada daugan. Tapi punya orang, nggak berani lah. Terkecuali ada yang manjat baru bisa minta. Masih dikasih kalau minta, insya Allah. Nah. Di sini kebanyakan pohon kebunnya itu ditanami kelapa. Nih, kelapa. Sehat kelapanya, alhamdulillah. Kita ke depan lagi. Kalau ke depannya lagi ada gedung sekolah SMA.
di dekat rumah lo, deket lah. Jadi ongkos, tadinya buat ongkos, buat beli bensin, akhirnya buat jajan karena dekat dari rumah. Sekarang kalau sebelum ada bangunan ini jauh lah, lumayan. Kita ke depan lagi, ada apa ini sayang? Pohon kena penyakit, mati. Biasanya mati kalau udah gini. Biasanya ini namanya pohon jengjeng kalau di tempat saya. Kalau di tempat teman-teman pastinya ini ada yang namanya sengon, albasia, dan masih banyak lagi namanya. Tetapi masih sama. Ini terkena penyakit. Ini udah nggak bisa disembuhkan lagi. Udah parah banget. Bahkan udah patah loh dari atas. Tuh. Seharusnya dari masih kecil dikasih pupuk untuk menahan gempuran-gempuran dari penyakit. Kalau sudah kayak gini, biasanya hanya untuk dijadikan kayu bakar. Oke, ke depan kita terus berkeliling ke kebun. Ntar kapan-kapan kita ke sungai. Di sini ada curug, namanya Curug Gebo. Pokoknya spotnya indah. Ntar kapan-kapan kita ke sana, ke Curug Gebo. Untuk hari ini videonya cukup sekian dan terima kasih. Kalaupun ada kekurangan dari ucapan saya, cara berbicara saya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklum karena ini adalah video pertama kali saya dan ini pertama kalinya saya berbicara di depan kamera. Sungguh malunya minta banget. Banget malu. Jadi mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan sekiranya ada kata-kata yang salah, ada bahasa yang kurang pas. Jadi saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.